Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Natasha Putri Utamis. Saya dari kelas akuntansi 1A. Di sini saya akan membuat video tentang atau menjelaskan video tentang praktikum dan pengantar akuntansi, yaitu bagan dan siklus akuntansi beserta proses akuntansi itu sendiri. Bisa dilihat bagaimana contoh dari bagan proses akuntansi itu sendiri. Jadi, pada proses akuntansi itu terdapat 11 proses. Yang pertama adalah transaksi. Transaksi dari akuntansi seharusnya kita miliki dan adalah tahap awal dari akuntansi itu sendiri. Yang kedua adalah identifikasi atau analisis dari bukti transaksi. Bukti transaksi ini ada berbagai macam, contohnya adalah nota, kwitansi, laporan keuangan, catatan keuangan, struk yang berhubungan dengan keuangan. Yang selanjutnya adalah jurnal atau penjurnalan. Jurnal di sini ada 5 macam. Yang pertama adalah jurnal umum, jurnal pembelian, jurnal pengeluaran kas, jurnal penjualan, dan jurnal penerimaan kas yang wajib dicatat pada proses atau sistem dari akuntansi. Yang keempat adalah posting ke buku besar. Posting ke buku besar juga sangat penting. Untuk apa? Untuk kita memilih atau membukukan, atau seandainya kita membuat suatu postingan, kita harus memiliki atau memasukkannya ke dalam buku besar utama. Yang selanjutnya adalah penyusunan saldo. Saldo ini sangat penting untuk disusun. Bisa juga menggunakan neraca saldo, daftar saldo utang atau daftar saldo piutang. Yang selanjutnya adalah penyusunan jurnal penyesuaian. Penyusunan jurnal penyesuaian ini juga sangat penting di dalam siklus atau proses akuntansi. Yang ketujuh adalah penyusunan neraca saldo setelah penyesuaian. Pasti jika setelah penyesuaian pasti ada penyusunan ulang. Ini disebut dengan penyusunan neraca saldo setelah penyesuaian. Yang kedelapan itu adalah penyusunan laporan keuangan. Setelah melakukan jurnal penyesuaian dan neraca saldo setelah penyesuaian, itu ada tahap penyusunan laporan keuangan. Tahap laporan penyusunan keuangan ini pun sangat penting di dalam siklus dari akuntansi. Yang kesembilan adalah tahap terakhir, yaitu siklus akuntansi, yaitu penyusunan jurnal penutup. Pada saat pembuka itu adalah jurnal penyusunan jurnal atau penjurnalan. Pasti di bagian akhirnya ada juga penyusunan jurnal penutup. Yang ke-10 adalah tahap opsional atau tahap yang harus ada pada akuntansi atau siklus akuntansi yang kita pelajari saat ini, yaitu penyusunan neraca saldo setelah penutupan. Ini sangat penting dan seharusnya dimiliki. Yang terakhir adalah tahapan siklus akuntansi, yaitu penyusunan jurnal pembalik. Penyusunan jurnal pembalik ini pun juga sangat penting di dalam akuntansi. Karena mengapa? Jika tidak memiliki jurnal pembalik dan penyusunan neraca saldo setelah penutupan, maka proses akuntansi atau siklus akuntansi yang ada di sini tidak akan lengkap dan komplit. Selanjutnya, saya juga akan membahas sedikit materi mengenai akuntansi atau 5 komponen yang ada di akuntansi yang kita pelajari pada minggu kemarin. Yang pertama adalah sistem informasi yang di dalamnya mencakup input, proses, dan output yang bisa dilihat di bagian pembelajaran kita pada minggu lalu. Yang kedua adalah proses akuntansi atau proses yang kita pelajari pada saat ini. Yang ketiga adalah kejadian ekonomi. Kejadian ekonomi bisa kita lihat pada transaksi atau laporan transaksi atau bukti transaksi. Yang keempat adalah entitas organisasi atau bisa berupa jasa, barang, manufaktur, atau barang mentah menjadi barang baku untuk suatu produk. Yang terakhir adalah pihak berkepentingan. Pihak berkepentingan ini bisa dari pihak internal dan eksternal. Terima kasih. Itulah tadi penjelasan dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum.